kita selalu bilang di Microsoft kalau AI itu adalah nih co-pilot. Co-pilot karena manusianya lah pilotnya. Dan bukan autopilot. Kalau autopilot kan tuh tidur ya, jalan. Tahu terima beres aja. Udah nyampe ya kan. Iya. Kalau kita tempatin sebagai AI sebagai co-pilot karena you're the pilot, I'm the pilot, we are the pilot. Biar AI jadi co-pilotnya. Iya. Berarti kita yang mengendalikan AI. Kita yang mengendalikan. Bukan AI. kita yang dikendalikan AI. Bukan kita yang dikendalikan AI. Bangun data center itu kan pasti butuh tenaga kerja. Yes. Yang banyak dong. Iya. Nah, gue denger katanya bakal ada 106.000 pekerjaan baru. Iya. Banyak 106.000 pekerjaan baru. Ya. Jenis pekerjaannya apa aja tuh? Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan. Bersama gua Andri. Episode kali ini kita kedatangan Presiden Director dari Microsoft Indonesia, Bapak Dharma Simorangkir. Apa kabar bro? Kita manggilnya bro ya. Mantap bro. Bro Andri, thank you so much. Ya, terima kasih. Harusnya gua yang terima kasih karena udah mau datang ke sini. Sebuah perusahaan multinasional kayak Microsoft. Come on man, siapa yang nggak tahu Microsoft? Minimal laptop di rumah pasti pakai Windows. Jangan pakai yang lain. Ya minimal lah. Mayoritas lah. Gue juga pakai Windows di rumah. Iya. Gokil. Mantap. Jadi ini sebenarnya sebuah kebanggaan nih. E-commerce di ini ya, divisit sama Presiden Direkturnya Indonesia Microsoft. Enggak, tapi gue juga ngucapin terima kasih buat undangannya dari e-commerce, karena kita juga kita juga mau belajar nih, kita juga mau listen gitu ya, karena salah satu value yang kita juga pengen tahu tuh adalah tentang gimana sih what matters gitu ya, buat nggak hanya buat pelanggan tapi juga buat stakeholdernya Microsoft. Jadi thank you for having me. Wah, iya. Mantap. Oke. Kalau gitu kita langsung ke ngobrol-ngobrol dah ya. Siap. Kayak tadi gua opening kan nggak ada yang nggak tahu tentang Microsoft lah ya. Windows minimal pasti tahu. Tapi kan kita tahu sejarah panjangnya Microsoft dengan Windows itu kan udah lama banget dari zamannya Bill Gates kan. Itu dari tahun berapa tuh? 1975. Iya, dari 70-an sampai sekarang 2025 masih tetap itu OS masih dipakai. Tapi gini kan, untuk sebuah perusahaan dengan umur sepanjang itu, kayaknya nggak mungkin dong cuman jualan operating system Windows doang kan. Ada nggak sih yang lain? Yang mungkin nih banyak masyarakat awam nih nggak tahu sebenarnya Microsoft punya ini loh, nggak cuman jualan Windows doang loh. Jadi gini bro, jadi yang pertama ya, jadi memang ini kan tahun ini Microsoft ngerayain yang ke-50 tahun. Anjir, 50 tahun. 50 tahun. Iya, jadi buat 2025 iya. 75 ke 2025 ya. Iya. Jadi tanggal 4 April kemarin itu 50 tahun. Okay. Jadi misinya juga udah berubah nih dari 50 tahun itu. Jadi kalau dulu tuh Microsoft tuh ngomongin Windows gitu ya. Itu adalah misinya dulu Pak Bill Gates dan Paul Allen itu bahwa setiap rumah itu ada komputer. Setiap meja ada komputer. Itu misinya. Dulu kalau sekarang misinya dengerin misi itu kayaknya ya apaan sih kayak gitu kan. Tapi kita harus ingat ya, zaman dulu komputer itu segede ruangan ini. Iya benar, gede banget. Zaman dulu komputer tuh segede gini gitu ya. Jadi kalau lo mau taruh itu komputer satu untuk setiap meja nggak mungkin, mahal, berat, besar gitu ya, itu nggak mungkin gitu loh. Tapi jadi misinya itu pada saat itu sangat relevan banget, sangat beyond its era gitu ya, sehingga ya itu terobosannya dan itu berhasil dilakukan. Nah sekarang misi kita udah berubah nih, tapi tetap yang sama gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengempower every person and every organization on the planet to achieve more. Wah, panjang ya. Okay. Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Di Indonesia kita terjemahinnya berdayakan Indonesia. Oke. Jadi bagaimana teknologi atau platform yang dibuat oleh Microsoft itu bisa menciptakan nilai tambah. Nah, jadi kalau Windows mengempower orang punya laptop orang bisa kerja. Ya toh, kita bisa ngedit, kita bisa melakukan apapun ya dengan laptop. Nah, kita mulai berpikir sekarang dunia juga udah berubah nih. Dunia yang masuk ke mobile gitu ya. Masuk ke cloud. Jadi kita juga mengembangkan platform
computing atau orang bilangnya data center, hyperscale data center, kita punya yang namanya Azure gitu loh. Azure ini hyperscale data center yang memang bisa digunakan oleh perusahaan untuk orang untuk membuat aplikasi di atasnya gitu loh. Jadi resources seperti itu. Kita juga ngembangin yang pasti yang terbaru yang sekarang orang lagi heboh-hebohnya ya teknologi AI itu sendiri. Platform AI-nya itu sendiri kita bikin. Jadi tadi mulai dari operating system gitu ya, terus juga aplikasi-aplikasi software seperti Microsoft Office ya, Microsoft 365, Teams ya buat video collaboration waktu zaman COVID itu juga muncul. Tadi Azure untuk cloud platform dan juga AI yang terbaru. Jadi semua platform yang kita envisionkan yang relevan dengan dunia sekarang dan juga bisa memberikan impact kepada masyarakat. Yang bisa memberikan impact ke masyarakat. Dan ternyata nggak cuma Windows sama Office ya. Banyak ya. Banyak ya. Ya karena waktu itu juga ada yang bikin meme tuh. Sebenarnya dunia ini banyak industri di dunia ini ditopang oleh Microsoft Excel. Iya betul. Karena apapun pekerjaannya di industri apapun pasti butuh Microsoft Excel. Yes, betul. Nah, jadi platform itu Excel itu kayak platform. Platform itu kan kayak landasan ya, tools landasan. Jadi Excel itu orang kalau guru pakai Excel untuk ngajarin murid-murid belajar akuntansi, gitu kan. Mungkin kalau buat entrepreneurs buat nge-track apa namanya revenue dia, buat anak-anak yang belajar statistik, buat ngolah data, buat konsultan ya itu untuk presentasi gitu ya. Itu tadi. Jadi platform Microsoft yang bikin Excel-nya, toolsnya, tapi nilai tambah yang jauh lebih besar itu bisa dibuat oleh masing-masing individu, masing-masing organisasi. Gitu bro. Gokil ya. Dari satu platform loh. Iya. Dan hampir semua orang di dunia ini pakai menggunakan itu. It's crazy mempunyai produk ya begitu. Dan sebenarnya kan yang mungkin menjadi tantangannya adalah gimana supaya tetap bisa update dan relevan kan. Ya, betul. Ya, kita tahu Excel dari zaman Windows, misalnya gue pakai Windows pertama kali itu Windows 3.1 ya. Yang tahu dong umurnya ntar. Ketahuan umurnya. Bahkan sebelum 95 udah lebih enak tampilannya. Iya, GUI-nya lebih bagus. Iya. Tapi 95 Excel udah lebih inilah, lebih enak buat digunakan. Itu kan berarti udah lama banget kan ya. Iya, betul. Betul. Dan untuk tetap update itu tuh yang susah banget. Dan masalahnya kan juga gini. Microsoft itu kan perusahaan yang sangat-sangat besar kan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan buat gua adalah gimana caranya tuh bisa tetap stay relevan dan bisa mengupdate seiring perkembangan zaman secepat itu. Karena kan teknologi, come on, kayak misalnya AI, kita mungkin dulu sebelum tahun 2002 akhir kita mungkin apa sih AI, terus tiba-tiba semua ngomongin AI setelah tahun 2022 kan. Iya, gimana bisa tetap stay relevan dan bergerak secepat itu? Iya. Ya sebagai perusahaan juga kan tadi 50 tahun ya, Microsoft juga kita juga pernah tadi ada momen di mana kita juga nggak relevan. Ya, kita nggak relevan ya buat apa namanya buat industri yang bisa lihat ya di berita-berita zaman dulu gitu ya gimana apa namanya produk kita tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi mungkin contoh dulu ada yang disebut dengan open source gitu ya. Jadi bagaimana produk-produk Microsoft itu hanya bisa berjalan di atas produk-produk Microsoft. Contohnya misalnya kalau Office misalnya dulu hanya bisa jalan di Windows operating system, nggak bisa jalan di operating system yang lain gitu loh. Nah itulah di situ titik itu kita belajar dan kita berubah, kita bertransform. Jadi waktu itu Pak Satya Nadella tahun 2014 jadi CEO yang ketiga Microsoft dan di situ beliau juga bersama tim Microsoft gitu ya memformulasikan tadi misi yang baru gitu ya, bagaimana kita perlu memiliki empati terhadap pelanggan kita. Nah itu kuncinya, kita memiliki empati terhadap pelanggan kita. Jadi apakah produk-produk yang dibuat, platform-platform yang dibuat ini sesuai nggak dengan kebutuhannya mereka gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi barulah mulai we knew back then what we needed to do but we didn't do it gitu ya. Tapi sekarang kita berubah gitu ya, kita berubah, mindsetnya berubah dari tadi a company that knows it all, sebuah perusahaan yang tahu semuanya. Jadi
nggak mau belajar gitu ya, karena udah tahu gitu kan. Kalau udah tahu ya nggak mau berubah gitu kan, menjadi perusahaan yang learn it all. Jadi kita mau belajar. Jadi kita belajar, customer pakai produk kita gimana sih? Gitu. Customer suka misalnya dark mode atau light mode gitu ya. Itu kita terus belajar, kita terus tanya dari pelanggan seperti apa. Sehingga waktu beberapa bulan sesudah Pak Satya Nadella tahun 2014 itu jadi CEO, produknya mulai sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi Office waktu itu ada di iPad. Gitu ya. Itu mulai terbentuk itu. Terus bagaimana dulu ada logonya Microsoft Love Linux gitu ya. Linux itu kan open source gitu kan. Istilahnya dulu anti mainstream. Windows kan mainstreamnya gitu ya. Tapi kok love sama Linux gitu. Jadi kita ngelihat dunia sebagai sebuah ekosistem di mana kita bisa saling melengkapi dari sisi produk-produk teknologi. Dan kalau Bro lihat sekarang semua produk-produk kita itu kita selalu memikirkan platform kita itu bagaimana ekosistem itu bisa exist. Jadi contoh yang sederhananya kalau Azure AI platform gitu ya, mungkin kalau sekedar LLM modelnya itu nggak hanya OpenAI yang notabene diinvest oleh Microsoft, tapi ada 1.800 model lain yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi misalnya Llama gitu ya, misalnya dari Anthropic, dari DeepSeek gitu ya, itu ada juga di situ gitu. Kita sediakan juga di situ. Jadi pelanggan Microsoft yang mau pakai platform Azure AI, lu bisa milih model yang mana yang lu mau. Atau lu mau bawa model lu sendiri, bisa juga dibawa di situ. So back to your questions, itu penting ya. Jadi kita untuk menjadi relevan kita harus selalu belajar. Dan sumber terbaik belajar adalah pelanggan kita. Oke, mau mendengarkan dan mengerti pelanggan ya. Itu yang penting sih ya. Wow. Tapi talk about pelanggan. Kita ngomong konteksnya di Indonesia deh. Dengan produk-produk yang tadi ya. Tadi kan nggak hanya cuman Windows atau Office doang, tapi juga ada data center, ada juga AI kan. Nah, masalahnya begini. Dengan teknologi dan infrastruktur yang dibangun oleh Microsoft di Indonesia, SDM-nya tuh siap gak sih sebenarnya? Itu kan yang kadang-kadang mungkin menjadi pertanyaan. Karena kalau ngelihat kecenderungan ya, biasanya let's say misal di Amerika udah bisa AA gitu, tapi di Indonesia tuh bisa telat sampai kurang lebih 5 tahun baru di titik itu. Nah, kadang-kadang kan untuk sebuah bisnis, timing itu kan juga penting. Betul. What do you think di Indonesia? Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang sih kita ngelihat ya kan memang dari sisi struktur demografinya juga young population-nya sekarang banyak besar gitu ya. Dan mulai menuju ke semakin besar lagi workforce population-nya. Nah, jadi sebenarnya workforce population ini juga kalau misalnya kita bilang soal belajar itu banyak yang nge-skip-nya. Jadi kayak mungkin contoh sederhana gini. Kalau dulu orang kenal internet kalau di dunia barat itu lewat fixed line, lewat telepon rumah fixed line gitu ya. Kita dulu ngalamin juga sih sebenarnya kan. Tapi most of our yang younger generation nggak kenal sama fixed line, kenalnya langsung mobile phone, mobile internet. Iya bener sih. Skip, skip gitu loh. Skip itu bisa kenapa? Karena populasi yang muda ini sebenarnya lebih ke arah tech savvy. Dan kita we have a bunch of youth in Indonesia gitu kan. Nah, jadi dari sisi readiness sebenarnya kita siap, kita punya talent generation yang memang bisa dan siap untuk bisa belajar. Dan yang kedua ya kan sekarang tinggal masalah bagaimana mengenable, Nah, makanya dan ini selalu konsisten kita di Microsoft, gimana kita selalu melihat skilling dan dunia pendidikan itu menjadi salah satu kunci untuk adopsi teknologi. Adopsi nggak hanya menggunakan tapi juga nanti bisa berinovasi di atasnya gitu. Nah, jadi contohnya nih tahun ini nih kita itu untuk AI ya gitu ya, untuk spesifik untuk AI kita udah mengembangkan yang kita sebut program namanya Elevate. Oke. Elevate-nya pakai AI. Nah, ya, Elevate. Gue pengen nanya nih, karena gue baca tulisannya kan di berita-berita kan. Tulisannya itu ELEV AI
AI kan? TI. Bacanya elevate. Oke. Karena pas gue baca ini kan apakah ini huruf salah tulis atau gimana? Huruf I atau huruf L? Karena pas elevate. Oh ternyata elevate itu AI yang 2 huruf kapital itu di tengah-tengah tuh AI. Sengaja, intentionally kita bikin seperti itu. Karena kan tadi kita mengelevate. Jadi elevate itu kan membuat posisinya meningkat gitu ya. Jadi kita mau our generation, our talent itu di Indonesia itu bisa meningkat dalam hal skillingnya dan capability-nya gitu loh. Jadi tidak ada di bottom, tidak hanya sebagai users of technology, tapi kita mau elevate mereka menjadi mahir. Kan kalau belajar itu kan ada literasi. Tahu misalnya kalau belajar baca itu literasi. Oh, tahu nih huruf A, huruf B, huruf C gitu ya. Sama teknologi tahu itu apa, bisa dipakai apa aja, toolsnya apa. Yang habis itu beginner dia mulai bisa menggunakan tools-tools yang sederhana. Misalnya kalau beginner bahasa Indonesia, dia bisa merangkai kalimat sederhana, kalimat pertanyaan, jawaban gitu kan. Terus habis itu yang mid gitu ya, dia bisa mulai membuat contohnya kalau di AI itu aplikasi-aplikasi sederhana gitu ya. Bagaimana misalnya bikin pakai teknologi AI bisa mengidentifikasi kalau gambar ini adalah mic warna hitam tinggi sekian dan lain-lain, sampai yang advance gitu. Sampai yang advance itu adalah mungkin dia bisa membuat aplikasi berbasis AI untuk mendeteksi misalnya rainfall di Indonesia seperti itu. Atau misalnya kalau di bidang pendidikan dia bisa memasukkan misalnya konten untuk anak SD, SMP atau SMA, sehingga bisa membuat AI tutor gitu ya, yang bisa membantu anak itu belajar pada kecepatan mereka masing-masing. Jadi elevate, it's about upskilling. Jadi meningkatkan kemampuan orang-orang untuk bisa menggunakan AI. Ini berarti dalam bentuk akademi atau sekolah atau gimana? Jadi kita kerjasama dengan Komdigi dan juga beberapa partner, karena kalau nggak salah ada 20-an sekian partner gitu ya, gue nggak terlalu ingat 20-an partner gitu ya, dan itu ada kampus gitu ya, ada komunitas, itu ada pemerintah gitu ya, lembaga pemerintah. Sesuai dengan tadi stepsnya gitu ya. Yang pertama pasti belajar dulu, harus belajar dulu dong, ya kan. Kalau nggak belajar nggak bisa gitu kan. Habis belajar, habis itu mendapatkan sertifikasi. Udah belajar terus dapat sertifikasi. Nah, udah dapat sertifikasi, yang berikutnya adalah membangun aplikasi. Nah, bangun aplikasinya kita nanti bikin lebih seru dengan adanya nanti hackathon. Hackathon. Jadi bagaimana kita bikin nasional hackathon. Jadi nanti teman-teman yang udah belajar, udah bersertifikasi, itu mereka bisa membentuk tim dan ikut dalam hackathon. Nah, hackathon ini menarik karena yang kita mau buat dengan yang berbeda dengan yang lain adalah ini use case base. Jadi kita kumpulin nih masalah-masalah apa yang memang dihadapin sehari-hari, yang memang bisa dipecahkan dengan menggunakan teknologi AI. Jadi benar-benar nanti aplikasi dibuat nggak jadi ditinggalin di shelf gitu ya, nggak jadi game aja gitu, tapi menjadi aplikasi yang memang bisa dipakai dan bisa digunakan. Nah, setelah itu kalau udah lulus, baru apakah memang ini mau digunakan oleh perusahaan atau pemerintah, atau memang timnya tadi kita bisa bantu menjadi startup juga. Jadi 360 lah, mudah-mudahan niatnya membuat 360 nggak hanya belajar. Elevate ini juga meningkatkan nilai ekonomi. Seperti itu. Jadi ada nilai ekonominya, ada unit ekonominya di situ ya. Yang kita mau bentuk, ya kita mau bawa. Menarik. Karena gini, gue tuh baca juga ya, salah satu target dari Elevate ini adalah those who are digitally marginalized. Nah, ini kan secara deskripsi ini kan luas banget. Nah, apa maksudnya digitally marginalized tuh apa, gimana? Iya, jadi kalau kita pikir sih kita mau reframe gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita mau lakukan adalah membuat inclusivity. Jadi lebih ke arah kita membuat inklusif. Bagaimana teknologi AI ini bisa dan pembelajarannya itu bisa inklusif, bisa menyertakan semua orang, semua kelompok agama, suku, semua golongan, dan nggak hanya di kota-kota tertentu aja, tapi di semuanya gitu. Jadi kita mau menunjukkan bahwa dengan adanya demokratisasi teknologi AI ini,
Artinya apa sih demokratisasi teknologi? Artinya semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses. Kalau dulu mau pakai AI, bro harus beli superkomputer dulu. Lu harus bangun dulu, beli softwarenya, servernya segala macam, taruh di tempat, harus bikin data centernya, bikin pendingin dan segala macam, bikin jaringan network. Udah jadi yang teknologinya dipakai, tapi mungkin udah berubah lagi teknologi yang baru gitu ya. Jadi dulu itu AI itu, teknologi AI itu nggak bisa diakses oleh orang semua gitu loh. Tapi dengan Microsoft gitu ya, kita menyediakan teknologi itu accessible. Jadi orang bisa langsung terkonek ke Azure AI platform, dan mereka bisa setelah mereka belajar, mereka bisa melakukan apa aja yang mereka mau buat di situ. Gitu. Jadi dengan demokratisasi teknologi itu, accessibility itu bisa dicapai oleh semua orang gitu loh. Itu satu, dan tadi dengan dibantu dengan tadi Elevate-nya tadi, di mana dengan Elevate selain teknologinya udah bisa diakses, knowledge-nya juga bisa didapatkan. Karena kalau lu punya teknologi infrastruktur tapi lu nggak punya knowledge-nya, nggak bisa apa-apa kan. Betul. Kalau punya knowledge-nya tapi nggak punya infrastruktur yang bisa diakses, percuma juga. Nggak jadi barang. Nggak jadi barang kan. Jadi kayak gitu ceritanya, bro. Oke. Tapi gini nih, ini gue pengen kejar jawaban lu tadi ya. Menariknya gini, kan masalahnya adalah tetap Indonesia itu punya masyarakat yang berbagai macam background, mindset, dan juga knowledge yang beda-beda. Agak gini, ya menurut gue menjadi tantangan adalah karena gini, di Indonesia, ini opini pribadi gue ya, masih banyak masyarakat kita tuh ketika menggunakan internet deh ya, talk about internet dulu deh, digital, itu masih suka sembarangan. Bahkan waktu itu kan sempat ada survei masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling tidak sopan di sosial media kan. Lalu juga tentang bagaimana mereka memahami konteks-konteks yang ada di dunia digital. Gue juga kemarin belum lama sempat membuat ini ya, I don't know, mungkin ini tesis gue pribadi. Gue juga ngelihat sendiri, ternyata ada kecenderungan orang-orang kita itu ngambil ikut kelas atau beli kelas untuk hanya mendapatkan template prompt AI. Yang menurut gua untuk ngobrol sama AI aja, mereka nggak tahu harus gimana, sampai harus beli template. Itu kan berarti kan ada masalah dengan kemampuan mereka untuk cognitive thinking kan. Gimana sih ini untuk kita lihat, saya pengen mendapatkan sebuah jawaban, coba bertanya, atau misalnya pengen mendapatkan sebuah prompt, kan sebenarnya bisa nanya ke ChatGPT-nya, promptnya apa sih? Nah gini loh, karena kalau tadi bilangnya ini ya, buat tadi masyarakat secara banyak ya, digital marginal kan, itu kan akan banyak banget orang-orang yang kayak gitu, bro. Nah, ini gimana ngerangkainya? Karena akan banyak banget, dan tantangannya itu pasti, I don't know, itu pasti ribet banget. Betul. Ya memang kalau gua ngelihatnya, dan kita di Microsoft ngelihatnya, ya memang ini kerja besar. Benar. Ya kan, ini gawean besar, dan memang nggak bisa hanya satu stakeholder aja. Makanya approach kita di sini bukan di Elevate ini programnya Microsoft, belajar ya gitu ya. Enggak, tapi justru sukses kita ngerasa sukses kita akan ditentukan kalau kita bisa gabung mengajak berbagai macam partner ini, bro. Kenapa? Karena partner ini apakah itu komunitas, apakah itu tadi kampus, apakah itu lembaga-lembaga gitu ya. Mereka lah yang paling tahu audiensnya mereka, betul nggak? Betul. Ya kan? Mereka yang dihormati atau didengarkan di lingkungan komunitas mereka, gitu kan? Sehingga harapannya yang memberikan knowledge, yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan AI yang benar, bagaimana memanfaatkan AI yang benar, itu adalah komunitas leaders yang dipercaya di komunitas di partner ini masing-masing. Kuncinya itu yang kita mau lihat, ini kunci kesuksesan. Jadi kita nggak datang misalnya Microsoft bikin Elevate, semuanya daftar ya online ya, daftar lagi lewat digital. Itu kita mungkin itu rasanya itu nggak akan berhasil. Tapi kita approach komunitas yang memang mereka sudah terbentuk dan sudah
ya anggota komunitas itu atau anggota itu yang mendengarkan gitu loh. Jadi kita gunakan approach-nya yang seperti itu. Jadi ini very local, very localized approach sehingga tadi misalnya komunitas itu ya dia sudah biasa menurture membernya, dan member juga member dari komunitas itu juga akan senang. Kenapa? Karena gue diajarin sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Nanti use case yang dibahas dalam berbagai macam pelatihan itu adalah use case yang berkenaan dengan mereka, dengan komunitas mereka gitu loh. Misalnya di pertanian gitu ya, anggotanya apa yang mereka butuhkan untuk di-solve dengan bisa menggunakan AI. Misalnya guru, komunitas guru gitu ya. Gimana sih bikin matematika ini menyenangkan, ngajari matematika menyenangkan gitu ya. Jadi use case yang muncul adalah use case yang real, yang mereka memang temuin di lapangan setiap hari. Sehingga untuk disalahgunakan atau untuk tadi misuse atau mungkin kurang tepat, itu kita bisa jagain dari sisi ya tadi bersama komunitasnya itu. Jadi sama-sama menjaga. That is Indonesia is a very big country gitu ya. Variasi kita sangat besar sehingga kita mau reach out lewat mereka. Berarti dengan cara localize ya. Localize. Iya. Karena ketika gue pakai ChatGPT ya, gue ngerasa emang ini nggak bisa memang one prompt for all sih, karena sangat-sangat personalized banget. Dan betul. Yang akhirnya gue realize ternyata ada memori, di mana dia akan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masing-masing dari kita. Dia sukanya seperti apa, gaya ngomongnya seperti apa, dia akan nyimpan tuh. Jadi dia makin kita sering pakai, dia akan makin menyesuaikan dengan orang tersebut. Jadi akun gua dan akun orang lain bakal bisa beda tuh. Bisa beda, betul. Dan lu menggunakan tadi penerapannya dengan localize, dengan menggunakan komunitas-komunitas, jadi mereka bisa at least lebih gampang paham. Betul. Oke. Betul seperti itu. Menarik ya. Karena kalau dipukul semua tuh susah banget, bro. Kalau dipukul rata ya susah. Susah banget, kalau tapi ini sekolah AI semuanya bisa ini, waduh susah. Karena tadi nggak tahu kan mau gini. Tapi yang menarik ini, ketika kita ajak nih partner-partner komunitas ini join Elevate, mereka tuh udah tahu apa yang kira-kira benefit yang didapatkan dari komunitasnya mereka untuk menggunakan AI. Jadi mulai tadi dari kata-kata atau teknik promptingnya untuk apa itu sama gitu. Jadi menarik deh kalau nanti lo boleh juga ikut join salah satu kelasnya gitu ya. Itu apa sih yang mau ditanyain, apa yang mau ini, jadi bareng komunitas gitu loh. Nah, kemarin kita juga ajak komunitas content creator datang ke kantor Microsoft gitu ya, untuk bikin desain gitu ya, untuk bikin desain apa gambar? Desain gambar, desain gambar atau desain cerita atau apa gitu ya. Dari pengguna untuk pengguna gitu ya. Jadi yang kita fasilitasi aja gitu ya, dari pengguna yang udah pakai misalnya Microsoft Designer gitu ya. Dari pengguna untuk pengguna gitu loh. Bisa gini ya, gitu loh. Jadi personanya itu makin persona base-nya learning itu jadi kena karena familiar dengan relate relevan ke gua, relevan ke masing-masing orang. Gitu. Karena itu ya, personalisasi itu ya yang menjadi kunci ya. Iya benar. Tapi gila bisa kayak begitu loh. Gue sih kagum banget karena nggak nyangka loh, bro. Iya. Tadi kan gue bilang 2022, sebelum 2022 kita nggak ada yang ngomongin AI, tapi setelah 2022 kita ngomongin AI. Berarti dalam hanya waktu 3 tahun itu cepet banget. Iya betul. Iya, jadi kalau di teknologi itu ada namanya scaling law. Jadi scaling law itu bagaimana adopsi teknologi itu bisa dipengaruhi oleh kemampuan komputasi secara cepat lah. Mungkin secara sederhananya ya makin cepat aja gitu ya, adopsi teknologi itu. Jadi bahkan kalau kita tarik dulu sampai sebelum zaman mesin revolusi industri gitu ya, kita lihat teknologi yang muncul itu semakin cepat dan waktu yang diperlukan manusia untuk menghasilkan teknologi baru juga semakin cepat, makin cepat, dan dampaknya terhadap kemarin ada chartnya tuh ya, terhadap GDP itu juga semakin besar gitu. Nah kita harap ini, jadi ya gue personally berharap dan juga secara perusahaan berharap AI ini bisa membawa dampak
yang sangat besar sehingga Indonesia juga bisa memanfaatkan karena every nation starts in the same starting line. Starting line-nya sama gitu ya, teknologi semuanya bisa available, tapi siapa yang bisa memanfaatkan nilai ekonominya semakin besar, paling besar gitu. Oke. Nah tadi kan lu sempat menyinggung ada komunitas-komunitas. Tapi kalau misalnya let's say gini, gue pengen ikut nih Elevate programnya, berarti ke mana? Microsoft atau mesti lewat komunitas-komunitas tadi atau gimana? Akses yang gampang diakses lah. Ya bisa. Jadi kalau yang generic sessionnya itu juga ada. Jadi nanti ada web registrasinya. Mungkin nanti kita bisa sampaikan juga gitu ya, web registrasi buat teman-teman yang mau ini. Tapi kalau teman-teman juga mau bawa komunitasnya, itu nanti dihubungin aja dari tim Microsoft ya. Oh gitu. Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Oh oke. Boleh tuh. Dan kalau punya 1 juta komunitas, yuk. 1 juta komunitas banyak banget. Handle 1.000 orang udah setengah mati. 1 juta. Iya benar. Oke. Tapi gimana cara ngukur kesuksesan dari Elevate ini? Apa yang menjadi ini? Ukurannya, measurement-nya dari mana? Ya ukurannya sih yang pasti pertama tadi ya variatif dari persona yang kita engage gitu ya. Kalau 1 juta sebenarnya kalau dibandingin target manusia Indonesia berapa? 210 juta, 280 juta ya. Kita mau melihat sebenarnya dampak ekonominya gitu ya, dampak ekonomi. Jadi tadi kalau memang nanti bisa tadi ikutin proses tadi, apakah nanti memang mereka turn out membuat sebuah startup atau memang membuat aplikasi yang memang tadi berbasis AI bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu ya, atau ya memang simply like mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang memang nilai ekonominya lebih tinggi buat individu itu gitu loh. Jadi kita harapkan nanti hal-hal itu bisa bisa di-sharing oleh dari partner-partner itu balik ke Microsoft gitu. Oke. Jadi pengennya di Indonesia nih kan sekarang kita nggak kita dilihat akan kekurangan talent, tapi justru dengan ini mudah-mudahan kita akan surplus talent. Ya, once in a while kita perlu bisa surplus digital talent gitu. Betul. Biar nggak kalah sama negara lain. Betul. Tapi gini, tadi menarik, lu tadi sempat ngomong tentang ini ya, sektor pendidikan yang juga mau dimasukin sama Microsoft ya. Cuman gini, dengan mengintegrasikan AI ke sekolah-sekolah, itu mau kayak gimana sih sebenarnya? Apa yang mau dicari dari Microsoft dengan menggunakan integrasi AI ini ke sekolah-sekolah? Apakah murid-murid siap AI sejak misalnya let's say SD atau gimana? Jadi sebenarnya dibalikin lagi ke tugas dan tanggung jawab dan output yang ingin dihasilkan dari lembaga pendidikan itu sendiri gitu kan. Nah kan kalau sekarang kan ingin mencetak pasti anak-anak yang memiliki kemampuan gitu ya, belajar meningkatkan tadi ya kemampuan skill kognitif dan yang lain-lainnya. Nah, AI itu sebetulnya alat bantu aja. Sebetulnya itu alat bantu aja bagaimana anak-anak itu bisa mencapai ke arah situ. Kita bahas 2 nih. Pertama yang anak-anak, anak murid, satu lagi yang guru nih. Nah, anak-anak itu punya nggak lu pengalaman? Kalau gue sih ada gitu ya. Belajar subjek tertentu gue lebih cepat dibandingin gue belajar subjek yang lain. Ya. Betul kan? Semua orang kayak merasakan kan gitu ya. Mungkin dulu gue belajar belajar matematika ya. Wah, enak nih. Senang, tapi gue belajar biologi, aduh kayaknya susah gitu ya. Pusing. Banyak banget ya. Terus lihat tabel kimia tuh. Ya, lihat tabel kimia gitu kan. Nah, seperti itu kan. Tapi itu jadi ketika itu dia rasa susah, dia jadi nggak mau belajar gitu ya. Jadi nggak mau belajar. Nah, karena learning curve belajar anak-anak itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau guru sama satu kelas biasanya berapa? 30-40 anak gitu ya. 30. Itu harus menyesuaikan dengan masing-masing anak. Wah, gurunya kan nggak bisa ya. Susah banget ya buat mereka. Jadi gurunya hanya akan mengambil rata-rata kayaknya kecepatan belajar gua ajarin segini deh. Gitu. Jadi ada yang ngerasa yang ini yang cepat dia ngerasa kelambatan, yang lambat dia ngerasa kecepatan gitu ya. Dengan AI ya toh kita bisa bantu si guru itu untuk mengadres kecepatan belajar anak-anak yang berbeda-beda. Iya dong. Caranya gimana? Ya misalnya nih setelah materi disampaikan ketika anak-anak mau yang
masih yang kecepatannya perlu ditingkatkan, dia bisa berinteraksi dengan AI tutor kan. Ya, kalau gurunya ditanyain kan nggak mungkin, dia harus ngajar lagi, dia harus ini segala macamnya. Kalau gurunya itu bisa disediakan teaching assistant buat gurunya, sehingga anak-anak bisa nanya pertanyaan atau dikasih contoh-contoh soal dan dibantu jawabannya untuk anak-anak itu masing-masing. 24/7 teaching assistant. Ya kan, anak jadi senang kan gitu ya. Jadi belajarnya seperti itu. Itu satu. Kalau dari dari sisi gurunya, contohnya bagaimana bisa mendapatkan materi pengajaran yang baik gitu ya. Kan banyak challenge ya. Jadi standar pengajaran itu mungkin dari satu guru ke guru yang lain, gue sukanya belajar sama guru matematika sama yang ini, yang itu gue kurang gitu ya. Misalnya contoh seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana materi pendidikan itu bisa dibuat yang terbaik dan standar gitu ya. Jadi kalau belajar kimia ya pastiin semua unsur kimianya dipelajarin gitu, nggak cuma ini doang, karena mungkin yang lain dia kurang paham gitu kan. Nah, jadi kita membuat standar pengajaran yang kualitinya bagus, yang standar, dan itu bisa digunakan oleh guru-guru di Indonesia. Jadi guru-guru juga bisa belajar dengan jauh lebih baik gitu ya dari pengayaan materi-materi itu gitu loh. Jadi kalau gitu balik, dan by the way bro, untuk education itu kita kasih gratis. Oh, gratis. Oke. Jadi teknologinya itu kita kasih gratis. Untuk dunia pendidikan. Jadi kenapa? Karena memang dunia pendidikan ini akan memberikan impact yang terbesar. Karena buat long term ya anak-anak ini kan akan menjadi pemimpin, akan menjadi ini gitu. Jadi teknologi ini semua kita sediain gratis, dan anak-anak itu dan guru itu bisa belajar menggunakannya. Udah berapa banyak sekolah berarti yang udah banyak ya. Saking banyak banyak ya. Gitu. Tapi impact-nya udah kelihatan loh. Udah berapa lama sih ini program jalan? Kalau yang Elevate kita kan baru mulai tahun 2025 awal Januari kita baru mulai. Awal Januari. Berarti nanti impact-nya bakal kelihatan, let's say misalnya 3 tahun ke depan kali ya, kurang lebih, atau gimana? Ya kita kan kita nanti memang tergantung dengan nanti adanya tadi tahapan-tahapan itu. Karena memang ada yang udah mahir kan. Kalau udah ada yang mahir kan nanti mereka udah bisa segera menghasilkan tahap aplikasi atau mereka membuat nilai tambah gitu ya, membuat startup itu kan, itu bisa dalam waktu. Jadi mungkin kita pantau terus lah. Nanti kita e-commerce kita update terus hasilnya. Gitu. Iya. Tapi menarik sih. AI ini emang seru banget sih karena banyak hal-hal baru yang muncul, dan kan kalau kita kebanyakan masyarakat awam taunya kan itu tadi ya, AI generatif kan, hanya dengan masukin prompt nanti keluar hasilnya sesuai yang kita minta. Tapi ternyata fungsi-fungsinya itu sebenarnya bisa banyak banget. Salah satu tadi pendidikan. Betul. Yang bisa dipakai dan membantu asisten buat para guru, dan gue sih nggak nyangka sih itu bisa. Ternyata bisa dipakai sampai kayak gitu. Bisa. Dan di Indonesia udah ada beberapa yang yang melakukan ya. Jadi mulai dari kampus contohnya ya, itu universitas terbuka udah membuat AI tutor. Jadi untuk kelas-kelas virtual mereka itu udah disediakan ya untuk virtual AI tutor. Teman-teman guru gitu ya ada di Sorong, di Jawa Timur, di beberapa tempat itu juga udah mulai berhasil menggunakan atau menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis untuk pembelajaran gitu loh. Jadi yang tadi poin yang pertama kita bilang gitu ya, bahwa orang Indonesia ini sebetulnya keren-keren banget, kreatif banget gitu ya. Tapi kekerenan dan kekreatifan ini kita perlu salurkan ke tools yang bermanfaat gitu kan, untuk bisa menghasilkan nilai-nilai yang mendapatkan nilai tambah. Gitu. Iya benar. Ada nilai ekonominya yang bukan hanya sekedar iseng viral habis itu udah ya hilang doang gitu kan ya. Betul. Iya. Nah itulah nilai ekonomi baru yang kita ingin realisasikan. Jadi kalau kemarin ada studinya dari Kearney, jadi about $1 trillion by 2030 yang dihasilkan AI di Southeast Asia, ya $1 trillion. 366 billion of that is actually coming from Indonesia, gitu loh. Nah, kita dapat cuannya dari AI
dengan menciptakan nilai ekonomi yang baru, gitu loh, menggunakan platform AI ini. Jadi kuncinya harus ada manusianya untuk bisa melakukan, untuk menciptakannya itu. Makanya kita selalu bilang di Microsoft kalau AI itu adalah nih co-pilot. Co-pilot karena manusianya lah pilotnya. Dan bukan autopilot. Kalau autopilot kan tuh tidur ya, jalan gitu. Tahu terima beres aja. Udah nyampe ya kan. Iya. Kalau kita tempatin sebagai AI sebagai co-pilot karena you're the pilot, I'm the pilot, we are the pilot. Biar AI jadi co-pilotnya. Iya. Berarti kita yang mengendalikan AI. Kita yang mengendalikan bukan AI. Kita yang dikendalikan AI. Bukan kita yang dikendalikan AI. Betul, karena AI diciptakan untuk untuk membantu manusia, mengamplify kemampuan manusia. Berarti bisa dibilang sekarang skill untuk prompt engineering atau apa sih sekarang kalau itu nama skillnya? Ya, prompt engineering salah satunya. Berarti sekarang itu udah jadi skill yang must have ya, kalau nggak mau ketinggalan. Iya, jadi kan kalau industri itu, profesi itu nanti dia akan seiring zaman dengan teknologi dia akan shift task-tasknya yang akan dilakukan oleh profesi itu. Jadi kalau gue contoh sederhana ya, kalau gue developer ya, developer dulu itu gue harus paham banget semua sintaks, semua rules dalam semua bahasa pemrograman. Untuk bisa gue mengcoding gitu kan. Tapi kalau dengan bantuan misalnya contohnya kalau di Microsoft kita ada namanya GitHub Copilot, GitHub balik lagi Copilot ya. Jadi itu adalah asisten untuk developer. Jadi developer bisa meminta saran kepada Copilotnya untuk membuat sebuah lines of code yang memang dia inginkan. Tapi apakah dia akan menggunakan atau enggak, terserah dia. Dia sebagai developer gitu loh. Jadi tugasnya beralih dari menulis actual codes-nya menjadi menganalisa nih code-nya udah benar belum. Terus pertanyaannya sekarang, kalau lu nggak ngerti codes-nya, kan lu nggak bisa menganalisa. Jadi lu tetap harus belajar kan dasarnya. Betul. Tapi waktu lu yang lu habiskan untuk membuat code itu jadi lebih singkat. Jadi kemarin itu kita ada contohnya di GoTo ya, developer GoTo dan beberapa Telkom juga ya. Mereka udah pakai dan itu bisa menghemat 7 jam dalam seminggu. 7 jam dalam seminggu gitu. Buat developer itu sangat penting, 7 jam dalam seminggu gitu ya. Jadi kalau produk launch-nya misalnya harusnya dalam waktu sekian bulan, itu bisa dipersingkat misalnya sampai 40-50%. Bisnis senang dong, bos senang dong, wah bisa cepet nih, gitu loh. Efisiensi waktunya yang penting ya. Bener. Iya. Sama sih, gue juga pakai gitu. Gue pakai contoh misalnya yang sering gue pakai ya. Gua tuh butuh ide, let's say thumbnail buat YouTube. Gue butuh thumbnail. Iya. Ke thumbnail kan butuh tulisan ya, butuh caption ya kan. Apa nih yang mau ditulis di thumbnail nih? Akhirnya gue sering pakai. Gue bilang gini, gue mau bahas tentang ini. Kasih gua 10 contoh caption. Tapi dengan tone yang berbeda. Jadi dikasih tuh ada tone provokatif, tone ini, tone ini. Terus dikasih semua. Jadi minimal gue bisa lihat, ada yang bisa gue pakai, ada yang nggak bisa gue pakai. Tapi kan itu tadi ya, harus memahami apa nih konteks yang mau dia nggak bisa sembarang ambil. Karena kalau sembarang ambil kadang-kadang jadi maksa, jadi aneh. Bener. Nah ini juga menarik nih. Jadi misalnya contoh yang tadi ya, lo mau bikin thumbnail. Nah sebenarnya nanti kalau misalnya masuk Elevate atau misalnya nanti belajar di kesempatan yang lain, kita juga bisa membuat tools buat kita, khusus GPT untuk kebutuhan kita gitu ya. Jadi contohnya tadi lo mau bikin aplikasi yang bisa menghasilkan thumbnail, misalnya khusus untuk itu aja gitu ya, yang dan tajam gitu loh. Nah jadi lo berubah dari pengguna tapi lo membuat misalnya Android GPT lah, khusus untuk menghasilkan thumbnail yang provokatif dari berbagai macam ini, mungkin pakai berbagai macam bahasa daerah, bahasa Batak misalnya, bahasa yang lain gitu ya. Nah, caranya gimana, bro? Gampang. Jadi lu pakai model model yang generik, LLM model yang generik atau bisa SLM model yang generik yang udah ada gitu ya. Kita ajarin, kita kasih training modelnya itu dengan konten-konten kita. Gitu ya. Jadi kan AI ini butuh belajar. Ya toh, untuk diajarin melakukan sesuatu
untuk bikin thumbnail gitu ya. Itu dia harus kasih data untuk belajar tentang thumbnail yang menarik. Nah, misalnya baru udah punya dari podcast yang ini gitu ya, berapa banyak gitu ya. Oh ini yang menarik nih. Jadi yang menghasilkan klik paling tinggi kalau thumbnailnya begini, atau yang begini atau gini gitu, dari berbagai macam episode. Itu bisa diajarin. Bisa diajarin. Jadi kita bisa fine tune model tadi yang generik menjadi khusus buat kita. Jadi dia akan jauh lebih pintar dibandingin yang generik. Itu dipelajarin tuh ketika belajar tadi yang di Elevate tadi. Gitu. Sama kegunaannya macam-macam. Misalnya mau gambar ya, buat kita bilangnya computer vision. Computer vision itu mengidentifikasi dari sisi dari video, dari gambar gitu loh. Misalnya kita biasanya kan sekarang udah ada tuh model yang generik, misalnya pakai Azure Computer Vision atau OCR, gambar apa aja bisa diidentifikasi, ini sepatu, ini topi, apa segala macam gitu loh. Tapi kalau lu kerja di kelapa sawit, kelapa sawit yang mateng sama yang belum mateng, atau yang setengah mateng, atau yang berapa lama, gimana caranya? Kita bisa ajarin. Kita kasih contoh nih, ini mateng, ini gambarnya begini ya, mateng, ini gini gitu. Kita ajarin pakai data kita. Nah, inilah yang gue bilang, Indonesia kita punya data yang sangat besar. Data yang sangat besar. Tapi kita ambil data itu, kita ajarin model kita. Kalau data itu kita ajarin dengan model kita, itu jadi proprietary model buat punya perusahaan gua, punya gua pribadi, punya organisasi gua. Itu yang gue bilang, bangun di atas platform. Nilai tambahnya itu adalah manusianya plus data plus tadi platformnya gitu. Jadi lu bisa bikin Andri GPT thumbnail producer ya. Berdasarkan konten-konten. Dan sama teman-teman yang lain juga bisa bangun konten-konten aplikasi-aplikasi seperti itu. Justru itunya yang ini ya. Itunya yang kuncinya ya. Bukan hanya sekedar pakai secara, tadi istilah general. Generik ya. Iya, betul. Karena kan dia model itu kan dia belajar dari web gitu kan. Tapi kalau kita profesi kita apapun, kita mau customize dia. Jadi agentnya atau asistennya itu adalah customize untuk profesi kita. Kita bisa ajarin gitu. Gokil. Menarik. Mantap ya. Gitu. Ini kita ngomong bulan Mei nih ya, ngomong tentang ini ya. Nanti bulan depan ada lagi yang baru. Bulan depan ada yang baru lagi, betul. Ada yang baru lagi. Cepet banget update-nya, gila itu. Ya, memang ya semakin cepat sih. Gitu. Tapi basicnya is the same. Basicnya the same. Jadi contohnya misalnya kalau dulu ada GPT 3, 3.5, 4, sekarang ada 4O, 4O mini, ada O1 segala macam. Ya, sebenarnya itu pilihan aja di mana kita bisa menggunakannya gitu. Menarik. Nah, selain AI, gue juga dengar ada data center kan. Dan kalian katanya bangun data center di Indonesia. Ya, betul. Jadi tanggal 27 Mei kemarin tuh ya, kita sudah meresmikan launching dari, kita bilangnya Indonesia Central Region. Indonesia Central Region. Jadi itu berupa hyperscale data center yang dibangun Microsoft di Indonesia, yang secara default dia adalah hanya melayani region Indonesia. Jadi datanya itu hanya akan ada di Indonesia, kecuali dia minta untuk direplikasi di negara lain. Jadi kemarin kita udah resmikan launchingnya seperti itu. Terus kenapa pilih di Indonesia? Ini menarik nih. Kenapa milih di Indonesia? Kenapa milih di Indonesia ya? Iya. Ya karena memang kita melihat yang pertama gitu ya, potensi ekonomi digital di Indonesia itu kan sangat besar sekali gitu ya. Saat ini udah the largest in Southeast Asia gitu kan, dan ini akan semakin besar lagi. Kalau ngelihat konteksnya secara global, Asia itu termasuk Indonesia itu adalah going to be one of the biggest digital economy in the world gitu ya, dibandingkan dengan Eropa dan juga Amerika Serikat, benua Amerika. Nah, jadi Indonesia ini menjadi tempat yang sangat baik untuk bisa menjadi partner Microsoft untuk mengembangkan teknologi ini untuk data center ini gitu. Jadi banyak sekali sekarang kayaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak sadar bahwa kita udah pakai data center. Jadi contohnya ketika kita mengakses internet
atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya, mobile banking dan yang lain-lain, ride hailing dan yang lain-lain gitu ya. Semua aplikasi itu akan lari dan akan di-host di sebuah data center gitu. Dan disitulah menjadi penting bagaimana ketika jumlah transaksi digital, jumlah ekonomi digital kita semakin besar, kita akan membutuhkan infrastruktur data center yang memang mumpuni, yang ada di Indonesia, yang bisa melayani kebutuhan pelanggan Indonesia. Jadi bayangin misalnya kalau ada tiba-tiba ada sebuah aplikasi yang sangat populer, misalnya hanya saat-saat tertentu, gimana kemampuan data centernya itu bisa melayani traffic itu secara cepat tinggi ya, pada saat yang sangat singkat sendiri gitu. Nah itulah kita bangun untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan kita, seperti itu. Nah kalau boleh tahu ada di mana sih lokasi-lokasinya? Kalau lokasi kita nggak bisa share karena memang itu juga part of security kita. Tapi ada di Indonesia ya? Ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Oke. Nah terus kalau tentang demand-nya, tadi kan lu bilang ada, of course pasti harus ada demand dong, makanya Microsoft memutuskan untuk bangun di sini. Betul. Apakah demand-nya udah besar atau mungkin Microsoft yang mau nge-push supaya orang tuh punya demand di sini? Iya, jadi memang di Indonesia sendiri ya, sejak kita launching itu gitu ya, itu udah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakannya gitu ya. Jadi kita udah ada sejak sebulanan ini gitu ya, udah sebulan lebih ini, udah lebih dari 100 perusahaan yang menggunakannya. Perusahaan yang berbasis di Indonesia maupun perusahaan perusahaan luar negeri gitu yang menggunakannya. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi demand itu sangat sangat tinggi sekali gitu loh. Dan kita melihat juga memang sekarang kesadaran dari organisasi dan masyarakat itu dalam hal IT, dalam menggunakan teknologi digital di cloud itu semakin tinggi juga. Jadi kita ngelihat akan semakin tinggi juga nanti penggunaan dari sisi cloud demand-nya. Gitu. Tapi apa pembedanya dari data center yang lain? Kan pemain data center nggak cuma Microsoft doang. Yang ngebedain apa dari yang lain? Jadi kalau kita bangun infrastruktur, contohnya data center, itu kita mikirinnya ke customer kita. Jadi kita mau bilang bahwa gimana sih yang kita bangun ini, platform ini yang kita bangun ini semakin cocok buat pelanggan kita. Kita mungkin nggak lihat kompetitor kita gitu. Jadi kita fokus ke arah pelanggan kita. Mereka butuh layanan apa, mereka butuh kapasitas seperti apa gitu. Jadi masing-masing industri itu akan memiliki services yang beda. Jadi kalau data center itu tidak hanya berupa server-server yang melakukan compute dan storage gitu ya. Tapi banyak sekali layanan-layanan di atasnya yang memang unik untuk masing-masing industri. Jadi contohnya ada perusahaan tertentu yang memang dia membutuhkan kita bilangnya high performance computing. Jadi itu jauh lebih berat, lebih lebih besar daya compute-nya. Ada perusahaan lain yang membutuhkan fitur storage yang memang sangat baik gitu ya, atau database yang memang bisa dilakukan secara real time. Jadi kita mau bilang bahwa kita bangun data center kita ini, kita menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita, sehingga kita harapkan semakin cocok, semakin tepat, sehingga perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan-pelanggan kita itu bisa berinovasi jauh lebih cepat. Gitu. Itulah pembeda kita. Pembedanya sebenarnya sama dengan tadi yang kita bahas di awal ya, tentang bagaimana Microsoft sendiri secara general ingin mendengarkan customer. Ya, betul. Jadi roadmap kita, bro, itu kita bangun itu ada memang yang basic services yang memang harus ada, tapi mungkin berbeda dengan data center Microsoft di tempat yang lain. Mungkin ada layanan A yang kita perlu duluan, negara lain mungkin nggak perlu. Kita jadi sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan itu. Pelanggan kita butuh A, ya kita hadirin yang A. Habis itu B, kita hadirin yang B. Tapi mungkin yang negara lain, Microsoft di negara lain mungkin butuh B duluan. Ya udah kita sediain yang B duluan. Itu kita. Jadi gimana kita bisa fit dengan market. Tapi yang kalau gue denger ya, kalau data center itu kan konsumsi listriknya gede kan. Subscribe. Itu gimana cara ngelolanya buat Microsoft sendiri? Iya, jadi data center yang kita baru luncurin ini dia memiliki desain yang terbaru. Desain yang terbaru ini dia bisa meningkatkan
efektivitas penggunaan listrik jauh lebih baik gitu ya dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi yang pertama gitu ya. Jadi dan globally Microsoft itu kita juga memiliki yang kita bilang dengan sustainability commitments kita. Dan itu berhubungan tadi dengan penggunaan listrik. Jadi bagaimana kita bisa mempower ya data-data center kita ini dengan baik itu teknologi dan juga source dari energi renewable energy seperti itu. Oke. Berarti memang ini ya udah dipertimbangkan dengan teknologi baru ya supaya nggak boros ya. Iya betul. Ya karena memang tadi kita iterasi terus yaitu desain dari data center kita. Seperti dan Indonesia kita dapat yang terbaru. Oke. Mantap. Tapi kan gini, bangun data center itu kan pasti butuh tenaga kerja. Yes. Yang banyak dong. Iya. Nah, gue denger katanya bakal ada 106.000 pekerjaan baru. Iya. Banyak 106.000 pekerjaan baru. Jenis pekerjaannya apa aja tuh? Iya, jadi jumlah pekerjaannya itu dan jenis pekerjaan itu kan vary gitu ya. Jadi pasti kalau lagi bangun lagi konstruksi kemarin ya banyak tenaga-tenaga untuk konstruksi yang kita butuhkan gitu ya, mulai dari construction workers, project manager, electrician. Ini penting loh, tugas-tugas yang sangat penting, mechanical engineers dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ketika ini sudah selesai dan kita sudah luncurkan kemarin itu, sekarang udah mulai shift baik itu ke tenaga yang bersifat maintenance. Nah, tapi yang menarik juga ada kira-kira 10-20% dari 106.000 itu yang memang IT services yang baru gitu loh, capability teknologi yang baru. Jadi contohnya misalnya kayak data scientist. Ya kita akan membutuhkan data scientist, kita membutuhkan untuk infrastructure engineers gitu ya, semakin baru. Dan ya tadi mungkin dari sisi hasil training kita itu juga akan membentuk ya new companies, new startup lagi yang berbasis AI gitu. Jadi ini variasi pekerjaan yang timbul, yang muncul gitu ya, yang mungkin dulu nggak ada karena memang nggak ada kebutuhannya. Bro bayangin ya, kalau misalnya tadi ada perusahaan yang akhirnya dia bisa buka bisnis di Indonesia atau perusahaan lokal yang mengembangkan bisnis di Indonesia karena ada data centernya Microsoft gitu ya, itu kan employment-nya akan terbentuk ya, semuanya gitu loh. Dan kita ingin supaya nanti new digital companies ini juga terbentuk lagi di Indonesia. Oke, berarti ini butterfly effect-nya ya? Butterfly effect ya, betul. Betul. Nah, selain AI, data center, ada lagi nggak sih mungkin rencana atau planning Microsoft ke depan mau bikin apa lagi nih di Indonesia? Iya, jadi mudah-mudahan ya 50 tahun ke depan nih kan, dari 50 tahun. Nah di Indonesia, by the way, Indonesia kita 30 tahun beroperasi tahun ini. Jadi kalau global itu 50 tahun, di Indonesia tuh 30 tahun. Jadi kita sih tetap fokus pada misi kita gitu ya, di Indonesia dan di tiap negara kita beroperasi. Bagaimana kita bisa membawa impact dan dampak yang terbesar. Kita akan terus komit untuk melakukan skilling dan upskilling untuk talents di Indonesia. Kita akan bantu pelanggan-pelanggan kita, perusahaan-perusahaan itu juga untuk menggunakan tadi teknologi yang memang akan membawa nilai tambah, nilai ekonomi yang baru untuk untuk mereka, karena itu juga membantu mereka dan juga untuk untuk pendidikan, untuk pemerintah dan semua aktor-aktor di bidang ekonomi situ. Jadi kita fokus lanjutin komitmen kita, kita investment terus untuk infrastruktur dan juga untuk skilling kita. Gitu. Menarik. Nah sebelum gue tutup ya, ada nggak mungkin yang gue belum tanyain tapi lu pengen sampaikan? Belum sampaikan ya? Ada gak? Yang siapa tahu gue ada yang kelewatan gitu, lu pengen sampaikan tapi gue belum tanyakan? Gue rasa enggak sih ya. Jadi mungkin call out aja buat semua pendengar atau penonton dia di e-commerce gitu ya. Jadi this is our time. Ini adalah waktunya buat Indonesia, buat teman-teman semua gitu ya, buat semua profesi gitu ya, untuk bisa meleverage teknologi dan bisa mengelevate ya kemampuan mereka dari sisi perusahaan atau ekonomi, organisasi ya, untuk bisa mencapai Indonesia maju sih. Kalau gue rasa itu impact yang terbesar yang memang kita bisa sama-sama kolaborasikan gitu. Iya. Biar Indonesia juga jadi pelaku ya.
Indonesia bisa menjadi pelaku utama ya, bukan jadi penonton doang. Bukan hanya jadi penonton doang. Betul. Iya. Karena teknologinya secara fasilitas dan juga sebenarnya kemudahan sebenarnya udah ada ya. Kurang ininya aja sih kalau menurut gue, manusianya yang pengen punya tekad kuat, pengen ini ya, create something yang punya impact ke banyak orang. Itu sih menurut gue yang ini ya. Iya. Sama tadi yang gue juga belajar di Microsoft adalah tadi ya, kita harus menjadi individu dan orang-orang yang memang mau belajar gitu ya. Banyak wisdom, banyak banyak kemampuan yang kita bisa bangun baru kalau kita belajar gitu. Dan belajar itu kita bisa banyak hal. Dan ya tadi ya mungkin juga nggak cukup untuk belajar tapi harus menghasilkan. Jadi kita beberapa minggu lalu baru ada yang namanya Microsoft Build. Build ini menjadi penting karena kalau kita learn tapi kita nggak build itu membangun ya, menciptakan sesuatu ya. Itu nggak akan menciptakan nilai tambah. Jadi learning is not enough, tapi learning perlu gitu ya. Habis itu kita harus build. Gitu. Iya, betul. Karena yang orang lihat itu kan karyanya. Benar karyanya. Jadi karyanya itu yang kita harus bangun. Dan ketika orang Indonesia menghasilkan berbagai macam karya, itulah kita bisa menjadi Indonesia maju. Betul. Karena kalau learning penting. Tapi kalau learning doang ya udah, lu pinter. tapi stop di situ doang. Iya kan? Gitu. Tapi kita harus berkarya juga. Gitu. Yang punya impact, punya nilai ekonomi, ya kan? Punya nilai ekonomi, of course bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Betul banget. Ya sebenarnya ya efeknya banyak banget ya kalau itu dilakukan ya. Nah makanya kalau dengan adanya investment di teknologi, istilahnya toolsnya ada nih, kita mau pakai nggak toolsnya? Dengan belajar, habis itu kita ciptakan sesuatu. Wah itu sangat besar sekali impactnya. Gitu. Wow, keren. Mantap. Berarti nanti kalau mau daftar ada linknya nanti kita kirim ya. Di ini ya, di kolom deskripsi. Boleh. Yang pengen ikut Elevate. Ngomongnya segitu dikit. Elevate. Karena ada huruf I di tengah-tengah. Iya. Jadi kita elevate supaya bisa innovate in Indonesia. Iya, innovate. Mantap. Oke bro, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Sukses buat Microsoft, juga buat karir lu, dan juga buat Mers Fam yang udah nonton episode kali ini. Kalau pengen ikut Elevate, nanti bisa langsung daftar. Siapa tahu kan punya ini ya, bisnis baru. Mantap. Oke, kita jumpa lagi di Mers Fam episode berikutnya. Bye. Bye, thank you.